2012. Kemudian Ibu Eka Rizkyanti, ada Ibu Dwi Ganjar, selain wali kelas 10, beliau juga memberikan pelajaran bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu Debbie Ratnawati, beliau memberikan pelajaran bahasa Inggris juga di kelas 10 dan wali kelas juga di kelas 10 OTKP. Kemudian ada Bapak Nanda atau Bapak Fardian Purwananda, beliau mengajar khusus produktif multimedia. Ibu Pangestika Dwi Amelia, beliau adalah ketua program jurusan multimedia dan mengajar produktif multimedia. Ibu Nurul Amelia, beliau mengajar khusus produktif OTKP. Ibu Indah Ismiati, Ibu Indah Ismiani, beliau mengajar produktif akuntansi, dan Ibu Ririn Novita itu mengajar matematika. Bapak Ibu sekalian, masih ada Bapak Ibu guru yang lain, yaitu Bapak Gumilang, beliau juga mengampu matematika. Kemudian Ibu Geliska Rahmawati, Ibu Geliska Rahmaleanti, ya, mohon maaf. Beliau sebagai guru BK menemani Ibu Zulfa, dan Bapak Rizky Firdaus, beliau mengajar olahraga. Kemudian Bapak Amirza mengajar produktif multimedia, Bapak Ade Anuriansah mengajar agama, dan Bapak Malkan atau sering disebut dengan Pak Aye, beliau mengajar di LPK atau komputer, dan beliau sangat aktif di Pramuka juga sebagai koordinator radio Doskici, yang selama ini terkadang putra-putri Bapak Ibu sekalian mendapat pembelajaran melalui radio Doskici. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, apabila nanti sudah kegiatan normal, Bapak Ibu sekalian berkunjung ke sekolah, bisa menemui bagian tata usaha. Ada Bapak Hasan, Bapak Aliasa, Bapak Muhammad Sofi, Bapak Tata Suparjo, Ibu Minarni, bagian keuangan, mungkin Bapak Ibu sekalian sering menemui. Kemudian Bapak Abdul Faisal Jan. Yang membantu di sekolah kami sebagai pramubakti ada Bapak Tasum dan Bapak Yasir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu semua adalah warga Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 9, di mana yang membantu nanti selama putra-putri Bapak Ibu sekalian menuntut pelajaran di SMK Muhammadiyah 9. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya kami perlu memperkenalkan di mana nanti di kelas 11 putra-putri Bapak Ibu sekalian itu akan melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan, di mana praktek kerja lapangan itu dilaksanakan selama 1 sampai 3 bulan di dunia usaha atau industri. Kemudian sekolah bekerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam melaksanakan PKL, sehingga putra-putri Bapak Ibu semua tidak perlu mencari sendiri tempat PKL. Sekolah akan berupaya mencarikan tempat-tempat PKL untuk praktek putra-putri Bapak Ibu semua. Untuk pelaksanaan PKL, putra-putri Bapak Ibu semua akan dibimbing oleh pembimbing sekolah dan pembimbing perusahaan atau pembimbing budi, sehingga tidak perlu khawatir akan kegiatan yang dilaksanakan selama melaksanakan PKL.
Setelah selesai, nanti akan disediakan kenang-kenangan yang akan diberikan kepada Dudi tempat PKL Putra-Putri Bapak Ibu sekalian. Apabila nanti sebelum berangkat PKL, Putra-Putri Bapak Ibu sekalian juga akan diberikan pembekalan, sehingga tidak bingung. Sesaat nanti mau berangkat PKL atau akan berangkat PKL, biasanya anak-anak bertanya-tanya, nanti di tempat PKL akan disuruh bekerja apa. Nah, untuk itu kami menyediakan waktu untuk pertemuan 1-2 pertemuan, memberikan pembekalan apa saja yang akan diberikan pekerjaan-pekerjaan untuk putra-putri kita selama melaksanakan PKL di dunia usaha, dunia industri. Setelah selesai, putra-putri Bapak Ibu sekalian akan diberikan sertifikat. Biasanya sertifikat ini akan sangat berguna untuk nanti ketika sudah lulus melamar pekerjaan. Biasanya akan sangat diperlukan untuk itu. Nah, tempat-tempat PKL di mana yang biasa sudah bekerja sama, ada di televisi, ada di TVRI, kemudian ada juga di kantor-kantor dinas, seperti di Sudin, kemudian di Kejaksaan, di perpajakan, itu sudah biasa bekerja sama dengan kita, di Auto 2000 juga sering bekerja sama dengan kita. Kemudian perguruan tinggi di sekitar kita itu sudah menjadi rekanan kita untuk pelaksanaan PKL. Dan apabila nanti Bapak Ibu sekalian menghendaki putra-putrinya untuk melaksanakan PKL di kelas 11 nanti, misalkan ada di kantor Bapak Ibu sekalian atau omnya atau tetangganya, dipersilahkan. Silahkan nanti dikomunikasikan dengan kami pihak sekolah. Sekolah akan mengurus persuratannya dan nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian tinggal berangkat. Jadi tidak perlu izin keluar sekolah untuk mengurus pelaksanaan PKL tersebut. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan ketika nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah kelas 11. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kemarin pertanyaan yang sudah masuk ketika diedarkan link untuk kesediaan masuk. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelum saya kemukakan untuk pertanyaan, di sini banyak juga pertanyaan tentang seragamnya apa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti Bapak Ibu sekalian lihat di layar, seragam nanti yang akan dikenakan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian apabila sudah diizinkan atau diperbolehkan masuk, itu apabila hari Senin, itu menggunakan putih-putih, baik untuk jurusan multimedia, akuntansi maupun perkantoran. Ya, jadi silahkan menggunakan seragam tersebut, sudah ada di layar, bisa Bapak Ibu screenshot. Nanti juga bahannya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui grup WA. Untuk hari Selasa, seragamnya putih abu, khusus untuk jurusan akuntansi dan jurusan perkantoran atau OTKP. Sedangkan untuk multimedia, apabila hari Selasa menggunakan seragam lab seperti yang tampak di layar bawah, menggunakan seragam lab, atasnya seragam lab, bawahnya putih. Ya. Untuk hari Rabu, semua jurusan mengenakan seragam pramuka. Di mana seragam pramuka karena kita di Muhammadiyah bisa disebut dengan baju HW atau Hizbul Waton. Ya. Seragamnya nanti seperti yang tampak di layar, nanti bisa Bapak Ibu beli di sekolah. Kemudian untuk hari Kamis, seperti tampak di layar, menggunakan batik
untuk semua jurusan. Bawahnya abu-abu. Nah, untuk hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, silahkan mengenakan atasnya baju koko, bawahnya abu-abu. Ya, nanti bisa dikomunikasikan. Apabila Bapak Ibu sekalian masih bingung, silahkan ditanyakan. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, beberapa hari kemarin kami pernah menge-share link tentang protokoler kesehatan yang dilaksanakan baik nanti di sekolah dan kesiapan Bapak Ibu sekalian di rumah untuk melaksanakan protokoler kesehatan. Karena protokoler kesehatan ini sangat mempengaruhi turunnya tingkat penularan COVID. Sehingga apabila penularan COVID atau penderita COVID menurun, mudah-mudahan sekolah bisa segera dibuka kembali. Akan tetapi kapan dibukanya kembali, kami pihak sekolah juga belum bisa memastikan. Karena kami pihak sekolah juga mengikuti instruksi dari dinas. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, persiapan tentu saja kita laksanakan. Seperti misalnya kita telah menyediakan wastafel ketika mau masuk, kemudian dicek suhu badannya kita sudah sediakan. Di setiap kelas sebelum masuk kelas di depan pintu juga sudah disediakan hand sanitizer. Kemudian di dalam kelas kita juga sudah buat untuk tempat duduknya berjauhan atau menjaga jarak. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang menanyakan tentang kapan masuk sekolah. Tetapi memang kami pihak sekolah juga belum tahu kapan masuknya, karena menunggu surat atau instruksi dari dinas. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang kami sampaikan. Nanti akan disambung oleh Ibu Wajah Supriyani sebagai wakil kesiswaan dan akan diperkenalkan juga Bapak Ibu Kaprok untuk Kaprok Multimedia, Kaprok OTKP, dan Kaprok Akuntansi. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Mistu yang telah memberikan paparannya terkait hal-hal yang akan dilaksanakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah kami untuk kelas 10, 11 maupun kelas 12. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan dari wakil bidang kesiswaan yaitu Ibu Dr. Anda Haja Supriyani. Untuk waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya hanya bisa memberikan sedikit tambahan yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Mistu. Yang saya sampaikan pertama adalah untuk kuota yang diberikan kepada siswa. Dari SMK Muhammadiyah 9 bulan September itu sudah membagikan kuota pulsa sebesar 2 GB. Itu murni dari SMK Muhammadiyah 9. Untuk bulan Oktober, September dan Oktober ini kuota sudah diberikan kepada siswa masing-masing sebesar 35 GB dari kementerian
yang 5 GB itu untuk biasa, yang 30 untuk kegiatan belajar mengajar. Sedangkan untuk bulan November ini sudah kami usulkan. Berikutnya untuk masalah KJP alhamdulillah sudah terrealisasi dan sudah banyak wali murid yang sudah konfirmasi ke sekolah. Untuk yang lainnya masih bisa menyusul. Untuk kegiatan kesiswaan, alhamdulillah untuk bulan November ini kebetulan di Muhammadiyah itu ada acara Milad Muhammadiyah nanti tanggal 18. Ke sana. Tanggal 18 nanti akan ada upacara Milad dan pada saat tanggal 25 yang hari guru nanti juga insya Allah kita akan menayangkan. Selanjutnya untuk kegiatan sisa mudah-mudahan dari seluruh orang tua itu bisa memberikan dukungan. Alhamdulillah terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Kelas 10 yang saat ini adalah kelas 10 yang paling bagus. Alhamdulillah mudah-mudahan semua ini bisa mengangkat martabat orang tua, sekolah, nusa dan bangsa seragama sehingga sekolah kita, negara kita itu bisa terbebas dari segala macam penyakit yang sekarang ini ada. Selanjutnya untuk kegiatan yang akan kita laksanakan sebetulnya itu banyak sekali. Harusnya dari kelas 10 itu ada LDK atau Taruna Melati yang belum bisa kami laksanakan, mudah-mudahan nanti ada setelah waktunya itu sudah normal. Yang kedua nanti juga harusnya di kelas 10 itu ada yang namanya kunjungan industri. Kunjungan industri juga belum jelas nanti bagaimana pemerintah itu akan memberikan keputusan, maka kami menunggu dan mohon doanya dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan suasana ini bisa pulih kembali sehingga negara kita bisa maju, terutama adalah anak didik, orang tua, semua guru, khususnya adalah negara kita pada umumnya. Hanya itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bu Yani atau Bu Supriyani kami ucapkan terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kita lanjutkan untuk acara perkenalan ya Bapak Ibu. Untuk perkenalan wali kelas 10. Ya, dimulai dari 10 AK, saya kenalkan. Kebetulan wali kelasnya saya sendiri, nama saya Bu Lestari. Saya mengajar mapel bahasa Inggris di kelas 10. Kemudian saya tinggal di Ciledug, Tangerang. Saya memiliki anak 3. Mungkin itu saja. Kemudian selanjutnya kelas 10 multimedia 1. Saya persilakan Ibu Novi Sulis. Terima kasih Bu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sulistiawati. Saya mapel bidang studi sejarah. Kemudian saya tinggal di Ciledug Larangan. Saya mengajar di sini dari tahun 2003 hingga sekarang alhamdulillah masih awet. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti jika siswanya sudah mulai masuk sekolah bisa bertemu dengan saya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Selanjutnya wali kelas 10 MM2 dengan Bu Dwi Ganjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih kesempatannya kepada Miss Lestari untuk saya memperkenalkan diri saya. Mungkin untuk kelas 10 multimedia 2 sudah
tidak asing lagi dengan saya. Alhamdulillah saya untuk tahun ini diberikan kesempatan amanah oleh pihak sekolah untuk membimbing anak-anak kelas 10 multimedia 2. Selama ini alhamdulillah kerjasama saya dengan orang tua, alhamdulillah orang tua 10 multimedia 2 sangat luar biasa, sangat respon cepat gitu ya Bapak Ibu, terima kasih sehingga mempermudah komunikasi saya dengan Bapak Ibu dan anak-anak. Baik, perkenalkan kata pepatah kalau tidak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Jadi saya akan memperkenalkan, ya karena saya guru bahasa Indonesia jadi sedikit pantun ya Bapak Ibu, tidak masalah ya. Baik, perkenalkan nama panjang saya Dwi Ganjar Kartikawati, biasa dipanggil dengan Ibu Dwi. Ya, pengalaman saya mengajar di sini dari tahun 2012, jadi sudah cukup tua saya Bapak Ibu. Ya, baik. Kemudian tempat tinggal saya ya di daerah Kebon Kelapa. Mungkin Bapak Ibu yang tempat tinggalnya di daerah situ, jika ada waktu luang, boleh untuk main ke rumah. Maaf Bapak Ibu, ternyata kurang fokus ya tadi. Ya, baik saya lanjutkan. Untuk anak, saya alhamdulillah sudah punya suami 1 ya Bu, dan anak 2, perempuan laki-laki. Iya, mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kenalannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan, mudah-mudahan corona segera berlalu, Bapak Ibu dan saya dan mungkin Bapak Ibu yang lainnya bisa bertatap muka secara langsung, bersilaturahmi secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah perkenalan dari wali kelas 10 AP. Iya, silakan Miss Debbie. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bu Dwi barusan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam pertemuan wali murid hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Debbie Ratnawati. Saya wali kelas dari 10 TKP. Kalau untuk mengajar di sini kebetulan saya baru dari tahun 2015 dan saya mengajar bahasa Inggris dan seni budaya di kelas 10 dan juga bahasa Inggris di kelas 12. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak terkhusus bagi wali murid kelas 10 TKP atas kerjasamanya selama pembelajaran daring sampai hari ini ya, dan semoga ya pembelajaran dari ini selalu berjalan lancar mengingat bulan Desember insya Allah sudah akan dilaksanakannya penilaian akhir semester ganjil, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir dan anak-anak juga bisa langsung belajar di sekolah bertatap muka dengan para pendidiknya dan juga tetap semangat ya meskipun belajarnya daring di rumah ini Bapak Ibu. Dan apabila jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran daring, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk menghubungi saya untuk pembelajaran di kelas 10 TKP. Dan bagi yang sudah aktif berpartisipasi dan merespon untuk segala sesuatu yang saya sampaikan, terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah perkenalan dari ketua program kelas 10, maksudnya ketua program akuntansi kepada Bu Novita, saya persilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita SEMAK. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 9 dari tahun 2009. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu mengenai program-program dari akuntansi keuangan lembaga. Untuk mata pelajaran akuntansi, kita memiliki program unggulan. Program unggulan akuntansi adalah perpajakan, komputer akuntansi, dan akuntansi keuangan. Nah, kita tahu bahwasanya pajak itu sangat dibutuhkan sekali di dunia usaha maupun dunia industri.
Maka dari itu kami di sini mempersiapkan putra-putri Bapak Ibu semua untuk ahli di bidang perpajakan. Karena nilai plus dalam orang mencari kerja itu banyak yang mencari mengerti tentang perpajakan atau seperti menghitung PPh pasal 21, 22, ada 3, 24, 25 ya. Kemudian program unggulan dari akuntansi adalah komputer akuntansinya. Di sini komputer akuntansi tidak bisa dilepaskan dari yang namanya teknologi. Di sekolah Muhammadiyah 9 ini anak-anak belajar komputer akuntansi, Mayo. Selain itu program unggulan dari akuntansi itu sendiri adalah menguasai akuntansi keuangan. Kemudian mata pelajaran di kelas 10, ya untuk kelas 10 ini itu ada 8 pelajaran akuntansi yang harus dikuasai anak. Nah, KKM untuk mata pelajaran akuntansi ini adalah 78. Jadi tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, pelajarannya adalah yang pertama pelajarannya simulasi digital. Yang kedua adalah ekonomi bisnis. Yang ketiga administrasi umum. Yang keempat IPA. Yang kelima adalah pelajaran spreadsheet atau yang lebih kita kenal dengan Excel. Yang keenam adalah etika profesi. Yang ketujuh adalah perbankan dasar. Dan yang kedelapan adalah akuntansi dasar. Nah, jadi ada 8 mata pelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian di akuntansi kita mempunyai unit produksi. Unit produksi akuntansi itu adalah bank mini, yang mana nanti anak-anak akan dilatih ya dari ahlinya, dari karyawan banknya langsung bagaimana mengoperasionalkan atau menjalankan dalam kegiatan perbankan. Jadi kita di sekolah ini mempunyai bank mini. Kemudian nanti anak-anak kita semua akan menghadapi yang namanya ujian LSP. Ya, LSP adalah lembaga sertifikasi profesional. Nah, bagi anak-anak yang telah mengikuti LSP ini akan mendapat sertifikat bertaraf nasional. Jadi tarafnya itu sudah nasional sama Bu ya seluruh provinsi. Nah, adapun yang diujikan dalam uji LSP ini adalah dimulai dari kualifikasi 2. Nah, apa yang akan diujikan di kualifikasi 2? Yang akan diujikan di kualifikasi 2 adalah praktikum akuntansi manual. Di praktikumnya, prakteknya secara manual bagaimana anak bisa memproses dari transaksi sampai dengan menjadi laporan keuangan. Yang kedua yang akan diujikan nanti adalah uji komputer akuntansinya. Kita di sekolah memakai komputer akuntansi Mayop. Kemudian yang akan diujikan lagi di LSP adalah etika profesi. Nah, nanti bagi anak Bapak Ibu yang telah lulus LSP ini akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP. Ya, dari BNSP dan itu berlaku selama 3 tahun. Kemudian untuk ada lagi namanya ujian AKM, ya, asesmen kompetensi minimal. Selanjutnya Bapak Ibu untuk tempat-tempat PKL di akuntansi. Tempat-tempat PKL di akuntansi kita itu sudah biasa bekerja sama di KPP ya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Jadi anak Bapak Ibu bisa praktek langsung di kantor pajak. Yang kedua di bank. Ya, kita udah bersama di Bank BPR Salam. Kemudian PKL-nya adalah di STAN, ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan PKL-nya ada juga di akuntan publik. Ya, kita udah kerjasama itu selama 3 tahun lebih di akuntan publik. Nah, demikian Bapak Ibu mengenai informasi yang dapat saya sampaikan di akuntansi keuangan.
Selanjutnya, informasi akan disampaikan oleh Kepala Program OTKP yang akan disampaikan oleh Bapak Purwanto SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, khususnya kelas 10, 3 jurusan, akuntansi, multimedia, dan OTKP. Mudah-mudahan pada kesempatan siang menjelang sore ini, Bapak Ibu wali murid diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan bahwa siang hari ini kita bisa bertatap muka yang sudah sekian bulan belum bisa bertatap muka. Pertama dan yang utama, marilah bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah bahwa kita semuanya masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah. Di antara nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid kelas 10 yang saya hormati, saya memperkenalkan diri di hadapan Bapak dan Ibu semuanya. Nama saya Purwanto SPD. Saya selaku Ketua Program OTKP. Dulu namanya Sekretaris, berganti Administrasi Perkantoran, dan OTKP adalah Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Sebetulnya sama, Bu, hanya memang kadang-kadang terjadi pergantian seperti itu. Untuk itu saya akan menyampaikan berkaitan dengan kelas 10 OTKP, berkaitan dengan program yang kami siapkan untuk ke depan. Program yang pertama adalah kita akan membimbing, mendidik, yaitu tentang bagaimana komunikasi melalui telepon yang baik. Itu nanti akan kita sampaikan. Kemudian arsip digital yang tadinya manual berubah menjadi digital. Kemudian korespondensi atau surat menyurat dari dulu sampai sekarang adalah sama. Bentuknya sama, isinya sama, termasuk di dalamnya. Kemudian untuk kelas 10 OTKP ada beberapa mata pelajaran yang sudah disampaikan ke putra-putri kepada Bapak Ibu, yaitu yang pertama ada materi simulasi digital, ada pelajaran IPA, ada pelajaran korespondensi atau persuratan, kemudian ada teknologi perkantoran, kemudian ada administrasi umum, kemudian ekonomi bisnis. Itu yang di kelas 1. Bapak Ibu ya, nanti kelas 2 akan berubah. Tadi sedikit disinggung bahwa PKL itu dilaksanakan di kelas 2 atau kelas 11. Insya Allah untuk OTKP sampai dengan sekarang ini sudah kerjasama dengan instansi yang terkait. Contohnya dengan PT Auto 2000, kemudian PT Nopel, kemudian kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri, kemudian kampus-kampus yang berdekatan di SMK Muhammadiyah 9.
Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mungkin saya kelas 1 mengajar administrasi umum dan kearsipan, Bu ya. Jadi tolong pada saat mendampingi putra-putri dicek apakah sudah mengerjakan atau belum, yaitu hari Selasa dan hari Rabu. Ya, tolong Bu ya, dicek karena masih ada beberapa hal. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan program OTKP tahun pelajaran 2020-2021. Semoga Bapak, Ibu, dan putra-putrinya sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kewajiban yaitu sebagai peserta didik. Mudah-mudahan selalu sehat dan Bapak Ibu mendapatkan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Purwanto, terima kasih untuk program yang telah dipaparkan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, saya sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu wali murid yang mengikuti rapat hari ini, dimohon untuk mengisi absen Google Form yang telah di-share oleh para wali kelas di grup WA masing-masing. Apabila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami juga para wali kelas akan menge-share Google Form. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di Google Form tersebut. Selanjutnya pemaparan dari Kaprok Multimedia kepada Ibu Pangestika Amelia. Waktu kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Bu Amel. Saya mengajar produktif multimedia dan juga sebagai kepala program. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa saja sih yang akan dipelajari oleh anak-anak, terutama di kelas 1. Yang pertama ada pembelajaran tentang sistem komputer. Sistem komputer itu pembelajaran tentang bagaimana cara kerja komputer. Dan yang kedua, pelajaran tentang pemrograman dasar. Pemrograman dasar itu adalah pembelajaran tentang pembuatan program sebuah aplikasi. Yang ketiga, pelajaran tentang teknik komputer jaringan dasar, yaitu belajar tentang bagaimana cara merakit komputer dan instalasi software. Yang keempat di pelajaran di kelas 1 yaitu dasar desain grafis. Pembelajaran tentang dasar-dasar desain dan sebuah nirmana. Untuk kelas 2, pembelajaran produktifnya ada 2. Yang pertama pembelajaran animasi 2D dan 3D, yaitu belajar tentang cara pembuatan animasi. Dan yang kedua, tentang pembelajaran desain grafis percetakan. Desain grafis percetakan ini nanti anak-anak akan belajar bagaimana cara packaging sebuah produk. Packaging dia kayak pembuatan produk kayak produk dodol, terus juga nanti juga di kelas 2 bakalan belajar tentang pembuatan komik. Untuk kelas 3 nanti anak-anak akan mengadakan UKK dan LSP. UKK itu nanti mereka akan membuat seperti hasil karya. ILM, iklan layanan masyarakat. Jadi nanti anak-anak bakalan bikin
pembelajaran bakalan bikin iklan anak masyarakat. Biasanya bikin tentang bahaya merokok atau tentang di sekolah itu seperti apa kayak gitu. Nanti akan belajar di UKK itu. Segitu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pangestika yang telah memaparkan programnya, yaitu khususnya dari jurusan multimedia. Selanjutnya kita perkenalkan untuk guru BK. Di sini kita ada 2 guru BK, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya perkenalkan Ibu Jova SPD. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, wali murid kelas 10, sebelumnya kami perkenalkan. Ya, oke. Kami dari tim BK, kita di SMK Muhammadiyah 9, ada 2 guru BK yang membawahi siswa dari kelas 1 sampai kelas 3. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Zulfa. Saya mulai bergabung di SMK Muhammadiyah 9 tahun 2003 dan membawahi diamanahkan untuk memegang BK. Di samping itu juga ada tugas tambahan yang diberikan kepada saya, yaitu sebagai guru agama, bahasa Arab, dan juga untuk guru tahfiz. Terus selanjutnya, silakan Bu Caca. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geoliska Rahmalianti. Dipanggil anak-anak biasanya Ibu Caca. Saya guru BK kelas 11 PM dan MM dan kelas 3 OTKP. Saya juga memegang sebagai wali kelas 11 MM1. Untuk program BK di kelas 11 akan ada PKL dan pemilihan jurusan kuliah, bekerja, dan wira swasta. Nanti di kelas 3 juga akan pemilihan karir lagi yang lebih tepatnya. Silakan Bu Juswa. Terima kasih. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa untuk pelayanan BK sesuai dengan pengertian dari BK itu sendiri, yaitu bimbingan dan konseling, maka pelayanan yang diberikan BK yaitu satu pelayanan preventif atau bimbingan. Ya, dan pelayanan yang kedua yaitu pelayanan konseling, di mana sudah terjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Perlu kami sampaikan, dalam masa pandemi ini dan dalam proses BDR, terkadang siswa mengalami permasalahan atau kendala dalam pembelajaran. Maka kami selaku guru BK bekerja sama dengan wali kelas untuk membantu para siswa yang terkendala dalam kegiatan BDR tersebut. Apa saja kendalanya, apa penyebabnya, kita saling berkoordinasi. Tentu saja memang kerjasama dengan orang tua sangat kami harapkan demi kemajuan untuk anak-anak kita semua. Dan perlu kami sampaikan atau tambahkan yang sudah disampaikan oleh Ibu Geliska tadi, bahwa dalam pelayanan BK terkhusus di kelas 10 biasanya kita terfokus kepada bakat dan minat anak. Lalu bagaimana penyesuaian diri anak di sekolah, itu di kelas 10. Untuk kelas 2, pemantapan siswa untuk memasuki dunia industri, di mana anak-anak ini mulai untuk melakukan PKL. Kita perlu pemantapan di sana.
Untuk kelas 3, pelayanan BK kita lebih terfokuskan kepada bagaimana pemilihan karir siswa. Apakah siswa itu bertujuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ataukah siswa itu memilih untuk bekerja atau berwirausaha. Insya Allah dengan konseling, dengan ngobrol-ngobrol bersama kita, dibantu dengan wali kelas, anak-anak yang memang mempunyai minat bakat, ya, insya Allah akan kita coba untuk kita bukan posisikan, kita salurkan sesuai dengan minat bakat mereka. Dan nanti pun ketika di kelas 3, ketika anak-anak ini memang memilih ingin melanjutkan kuliah, dengan bekerjasama dengan para guru, wali kelas, dan juga konsultasi dengan kita berdua, guru BK, kita upayakan bagaimana anak-anak ini untuk bisa menembus ke perguruan tinggi negeri terlebih dahulu, ya, dengan nilai yang dicapai anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 3, dan dengan prestasi yang dicapai juga dari kelas 1 dan dari kelas 3. Mungkin itu perkenalan dari BK, pelayanan BK. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya sisipi sedikit tentang program dari sekolah kita, yaitu program kegiatan tahfiz, di mana kemarin di rapot PTS itu sudah kita sampaikan penilaian rapot tahfiz anak-anak. Untuk tahfiz kelas 10 itu kita terfokus kepada juz 30. Ya, nanti di kelas 2 kita fokus lagi kepada juz 29. Dan di kelas 3 nanti tahfiz itu surat-surat yang memang menjadi pilihan yang sudah kita pilih. Jadi kami mohon bantuan dan kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian, bagi anak-anak kita yang memang masih belum menyetorkan atau menyampaikan tahfiznya, mohon untuk disemangati agar bisa melakukan tahfiznya, gitu, agar nanti rapot pun tidak kosong, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Mungkin biasanya anak-anak itu ada kendala, kenapa dia tidak menyetorkan tahfiz, apakah karena memang belum terlalu lancar untuk membaca Al-Quran, ataukah memang dia faktor dari dalam diri sendiri karena dia malu, itu nanti bisa dikonsultasikan juga dengan guru BK-nya dan wali kelasnya. Saya rasa itu saja perkenalan dari kami, tim guru BK. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada tim BK kami ucapkan terima kasih. Sebelum menuju ke acara berikutnya, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan bisa langsung ke chat ya, ke chat masing-masing untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk berikutnya, sesi tanya jawab, ya, waktu depan. Ya, terima kasih Bu Lestari atas waktunya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang berada di rumah dan dimanapun, ada yang di tempat kerja dan sebagainya, alhamdulillah bisa mengikuti rapat dinas khususnya kelas 10 ini. Bapak Ibu sekalian, silahkan apabila ada yang mengajukan pertanyaan bisa langsung chat di situ dan bisa bertanya langsung. Ada beberapa yang sudah menanyakan, diantaranya seperti tadi yang sudah kami kemukakan Bapak Ibu sekalian ya, kapan masuk sekolah. Tadi sudah kami kemukakan bahwasanya kami sekolah belum bisa memastikan karena harus menunggu pemberitahuan atau surat dari dinas kapan diizinkan masuk dan tidak dan belum bolehnya ya. Tentu saja kami sekolah bersiap-siap untuk antisipasi apabila diizinkan untuk masuk atau bertatap muka.
Itu yang pertama pertanyaannya dari beberapa Bapak Ibu sekalian. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang buku Bapak Ibu. Kami semua sangat menyadari dan sebenarnya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga merasa sedih karena penyampaian pembelajaran memang tidak bisa secara maksimal ya Bapak Ibu, khususnya di kelas 10 ini karena kan belum pernah sekalipun kenal dengan, walaupun sudah berkenalan melalui WhatsApp atau 1-2 siswa sudah bertatap muka atau menemui Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing datang ke sekolah, seperti kemarin sudah menerima beberapa buku paket, akan tetapi memang untuk buku-buku yang produktif itu belum bisa karena kami sedang bekerja sama dengan penerbit menunggu untuk pengiriman buku tersebut. Kami juga memahami Bapak Ibu sekalian, di kondisi yang sulit ini, kami juga tidak bisa memaksakan kepada Bapak Ibu wali murid untuk membeli buku. Karena keterbatasan fasilitas, maksud kami untuk buku-bukunya yang produktif, untuk itu Bapak Ibu guru khususnya yang mengajar produktif, bisa melalui media seperti Quantum yang biasa putra-putri Bapak Ibu ikuti, kemudian Google Class, pernah juga melalui Zoom juga pernah. Itu upaya dari Bapak Ibu kami di dalam memberikan pembelajaran sehingga walaupun dengan keterbatasan akan tetapi putra-putri Bapak Ibu sekalian tetap bisa mengikuti. Apabila terjadi kesulitan, Bapak Ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas, bisa juga dengan saya, khususnya di bagian humas, silahkan ditanyakan materi mana yang sulit, nanti Bapak Ibu guru yang mengajar akan membantu dan bersedia memberikan pembelajaran secara khusus supaya supaya putra-putri Bapak Ibu sekalian mengerti dan merasa nyaman di dalam belajar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu beberapa hal yang sudah ada pertanyaan di chat tadi. Silahkan Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, kami berikan waktu. Ke Bu Setio. Langsung kirim ke Bu Setio. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi ya sudah dikemukakan oleh Bapak Ibu, Ibu-Ibu BK, Bu Zulfa dan Bu Caca, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang lain selain yang di chat tadi yang saya jawab. Memang kami SMK Muhammadiyah 9 melaksanakan pembimbingan bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian apabila nanti ingin kuliah. Silahkan senantiasa berkonsultasi dengan BK, bisa dimulai dari kelas 10 supaya Bapak Ibu guru wali kelas dan BK bisa memantau pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sangat terbuka dan berterima kasih apabila Bapak Ibu wali murid bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas ataupun dengan kami yang ada di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya untuk jurusan akuntansi, mohon maaf apabila sekarang belum dilaksanakan pembelajaran Privat A dan Privat A dan Privat B karena kondisi COVID, sehingga tatap muka belum bisa dilaksanakan sehingga pembelajaran terkendala. Kan tetapi untuk kelas 11-nya sudah berjalan di tahun kemarin sebelum COVID. Bapak Ibu sekalian, selain tadi yang dikemukakan oleh Ibu Zulfah selaku BK, kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi, bersyukur apabila Bapak Ibu sekalian senantiasa berkomunikasi dengan kami pihak sekolah melalui Bapak Ibu wali kelas, dan mohon maaf apabila setiap hari senantiasa
mengganggu Bapak Ibu sekalian karena mengkomunikasikan putra-putri Bapak Ibu sekalian senantiasa mengingatkan pembelajaran apa saja yang dilaksanakan di hari tersebut, kemudian memberikan absen dan sebagainya. Apabila Bapak Ibu sekalian merasa kesulitan dan sebagainya, silahkan bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu Wali Kelas ataupun BK, kami akan sangat senang untuk membantu. Silahkan Bapak Ibu. Oh, iya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada untuk anak-anak khususnya memang di SMK kan pasti ada prakteknya Bapak Ibu ya. Akan tetapi mengingat kondisi yang seperti ini kita memang belum bisa melaksanakan ya Bapak Ibu ya. Akan tetapi kita senantiasa berupaya agar putra-putri Bapak Ibu sekalian mengerti khususnya di pembelajaran produktif. Ada lagi Bapak Ibu yang harus ditanyakan? Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan. Mumpung kita bisa bersilaturahim walaupun secara virtual, mudah-mudahan COVID cepat berlalu, kita bisa bersilaturahim, bertatap muka secara nyata. Kita juga sangat merindukan dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang mau disampaikan Bu Yani selaku Wakil Humas atau PK karena waktu sudah menunjukkan 2:30. Mengingat sudah 2:30 Bapak Ibu sekalian, silakan apabila ada pertanyaan yang tidak sempat disampaikan sekarang, nanti akan kami share link pertanyaan, akan kita jawab secara langsung melalui Bapak Ibu Wali Kelas sekalian. Ada lagi yang ditanyakan melalui chat? Ada lagi Bu Lestari? Apakah ada ditambah waktunya? Baik Bapak Ibu, mengingat kami selaku sekolah selalu mengupayakan agar putra-putri Bapak Ibu sekalian mendapat pelayanan yang baik. Jangan sampai sekolah dianggapnya tidak sekolah karena di rumah ya. Sehingga kami senantiasa mengupayakan sistem pembelajaran yang bisa dipantau, diakses kapan saja. Untuk itu, pembelajaran QL itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian di rumah juga bisa memantau. Karena Bapak Ibu guru yang mengajar biasanya membuka link selama 24 jam. Apabila Bapak Ibu sekalian kesulitan, silakan berkomunikasi dengan Bapak Ibu Wali Kelas. Ya, mengingat memang putra-putri Bapak Ibu sekalian harus mengikuti jadwal pelajaran setiap hari dan harus mengerjakan tugas setiap hari. Kami sangat paham dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami sekolah sangat membuka dan mengharapkan dari kerjasama Bapak Ibu sekalian. Apabila kesulitan silahkan disampaikan melalui Bapak Ibu Wali Kelas boleh, melalui kami selaku humas akan dengan senang hati menerima pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Saya rasa itu untuk pembelajaran QL.
dilaksanakan ya quantum learning, pembelajaran Baik, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan untuk hafalan ya, tahfiz ya. Untuk Bapak Ibu guru yang khusus menangani tahfiz, emang senantiasa tidak capek-capeknya mengingatkan. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian merasa terganggu karena sesering mungkin Bapak Ibu wali kelas mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya putra-putrinya belum mengirimkan tahfiz. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian di rumah bisa memantau, bisa berkomunikasi langsung, menanyakan dengan Bapak Ibu wali kelas karena memang kondisi sekarang seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kadang kami menyadari karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, anak saya kan juga sama. Kadang saya tanya ke anak saya begini, tapi saya tanya langsung ke Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi silahkan, kami akan dengan senang hati menerima pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Karena memang kalau untuk tahfiz sudah sering diingatkan ya. Jadi silahkan berkomunikasi langsung. Khawatir putra-putri Bapak Ibu sekalian ditanya sudah atau yang temannya juga belum. Kadang kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon silahkan Bapak Ibu sekalian menanyakan kepada ibu-ibu wali kelas. Berkomunikasi apakah anak saya sudah menghafal sampai surat mana dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan? Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, pada intinya pada siang sampai sore hari ini kami sangat berterima kasih, kami sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di rumah dan dimanapun Anda Bapak Ibu sekalian berada. Kami sangat senang dan kami sangat mengharapkan komunikasi antara Bapak Ibu sekalian di rumah dan kami yang ada di sekolah. Intinya putra-putri Bapak Ibu sekalian itu adalah anak kami juga. Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Akan tetapi dengan keterbatasan karena jarak, karena sedang pandemi, jadi kami tidak bisa langsung menegur, mendidik. Untuk itu kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon sekali lagi silahkan Bapak Ibu sekalian di rumah sesering mungkin berkonsultasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Kami sekolah akan sangat senang dan senantiasa membantu kesulitan dalam pembelajaran putra-putri Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apabila tidak ada lagi yang ditanyakan atau mungkin masih ada yang ditanyakan, nanti setelah ditutup, nanti akan di-share link pertanyaan dan akan kami jawab langsung melalui chat yang dikirimkan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pandemi ini lekas berlalu dan sekolah bisa dibuka kembali karena kami juga sedang mengurus beberapa persyaratan, diantaranya kami telah mengirimkan link diisi kesiapan atau persetujuan apabila sekolah dibuka kembali. Kami sekolah juga bersiap-siap melalui sarana dan prasarana. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dan rajin mengisi link-link yang senantiasa Bapak Ibu wali kelas kirimkan. Kurang lebihnya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mistu Zulianani yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari Bapak Ibu. Kemudian beranjak acara yang terakhir yaitu acara penutup. Kami dari pihak sekolah ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan rapat hari ini banyak kekurangan dan kehilafan. Dan sebagai
pembawa acara, secara pribadi saya juga memohon maaf untuk pertanyaan yang belum tersampaikan. Nanti akan disampaikan link pertanyaan melalui wali kelas masing-masing, melalui grup WA kelas masing-masing. Nanti juga akan ditayangkan link pertanyaan berikut nomor telepon sekolah apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan saran ataupun kritik dan pertanyaan kepada sekolah setelah acara ini. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin linknya, lupa. Silakan Bapak Ibu, di situ ada nomor telepon wali kelas, nomor telepon humas yang bisa dihubungi, dan link pertanyaan apabila Bapak Ibu sekalian akan mengirimkan pertanyaan. Silakan di screenshot dan segera dikirimkan. Insya Allah kami akan menjawab langsung melalui nomor telepon yang dikirimkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon di screenshot, dicatat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nomor telepon sekolah. Udah mati belum? Udah selesai. Udah selesai. Selesai. Masak Indomie. Ya tuh.